Halo Sobat Prime Time, apa kabar? Nah, salah satu hal yang istimewa dari Indonesia adalah kekayaan alamnya yang tidak terbatas. Bukan hanya beragam jenis tumbuhan, tapi juga hewan-hewan liar yang super langka bahkan hanya bisa ditemukan di Indonesia. Dan komodo adalah salah satunya. Nah, Pulau Komodo dan sekitarnya menjadi satu-satunya habitat asli di mana kadal raksasa ini tinggal dan berkembang biak. Terlepas dari keberadaannya yang cukup langka, komodo tetaplah hewan yang istimewa dan memiliki banyak fakta menarik yang jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, ini dia guys, fakta unik komodo yang harus kamu ketahui. Tapi sebelumnya, jika kalian suka dengan konten ini, cus subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi menarik lainnya. Orang lokal mengenal mereka dengan nama ora. Nah, komodo adalah hewan purba yang sudah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Keberadaan komodo di Pulau Komodo sendiri baru diketahui oleh orang luar pada tahun 1912 ketika seorang tentara Belanda bernama Letnan Van Steen van Hansbroek menembak mati satu komodo dan mengirimkan kulitnya ke seorang peneliti bernama Peter Owens untuk diteliti. Sementara kita menyebut hewan ini dengan nama komodo, penduduk asli pulau menyebut mereka dengan nama ora yang memiliki arti buaya darat. Bukan hanya ular, komodo ternyata juga memiliki bisa mematikan. Nah guys, beberapa tahun yang lalu, para peneliti percaya bahwa komodo memiliki air liur yang mematikan dan bisa membunuh seekor kerbau hanya dalam satu gigitan. Faktanya guys, air liur komodo hanya memiliki sedikit bakteri. Alih-alih membunuh mangsa dengan air liur, komodo sebenarnya membunuh mangsa mereka dengan bisa atau racun yang dia miliki. Bisa ini disimpan di kelenjar racun yang terletak di rahang bawah. Setelah komodo menggigit mangsa hingga terluka, dia akan menyuntikkan racun lewat lidahnya yang berbisa. Meski luka akibat gigitan komodo tidak terlalu parah, tapi racun yang menyebar lewat luka gigitan sanggup membuat hewan maupun manusia kehilangan banyak darah, kelumpuhan, kerusakan jaringan, disertai rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya ambruk ke tanah dan menjadi santapan komodo. Mereka bisa mengkonsumsi makanan hingga 80% dari bobot tubuhnya. Nah guys, seekor komodo bisa mencapai ukuran 2,7 sampai 3 meter dengan bobot mencapai 166 kg. Bukan hanya memiliki tubuh yang besar, kadal purba ini juga memiliki selera makan yang besar. Komodo memiliki rahang yang elastis dan membuat mereka bisa menelan mangsa yang memiliki bobot 80% dari bobot tubuhnya sendiri. Meski mampu menelan seekor kambing bulat-bulat, tapi komodo memiliki sistem pencernaan yang lambat. Setelah makan besar, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pencernaan. Jika proses tersebut selesai, komodo akan memuntahkan kembali sisa makanan seperti tanduk, gigi, atau rambut mangsa yang tidak bisa dicerna. Saat lapar, mereka bisa berubah menjadi kanibal. Nah guys, komodo adalah hewan pemakan daging alias karnivora. Bukan hanya memangsa hewan lain, komodo juga tidak segan membongkar makam manusia dan memakan jenazah yang dikuburkan. Komodo memang bukanlah hewan yang ramah, bahkan untuk jenis mereka sendiri. Seekor komodo dewasa bisa saja menyerang dan memakan komodo yang lebih kecil jika mereka sedang lapar. Dan yang lebih parah adalah komodo dewasa juga tidak segan untuk memakan bayi mereka sendiri setelah lahir. Bayi komodo bersembunyi dari orang tuanya. Karena kebiasaan saling memakan satu sama lain, biasanya bayi atau komodo yang lebih muda akan kabur sejauh mungkin dari komodo dewasa. Berbeda dengan komodo dewasa, komodo yang masih muda bisa memanjat pohon dan bersembunyi di atas pohon dan baru benar-benar turun ke tanah setelah usianya 4 tahun. Cara lainnya adalah dengan berguling di atas kotoran mereka atau kotoran milik komodo lain.
Ini dilakukan untuk menyamarkan bau tubuhnya dari komodo dewasa. Komodo betina tidak membutuhkan komodo jantan untuk bisa berkembang biak. Berbeda dengan kebanyakan hewan lainnya, komodo betina tidak memerlukan komodo jantan untuk bisa bereproduksi. Komodo betina bisa tetap bertelur melalui proses partenogenesis, di mana sel telur akan saling membuahi satu sama lain. Bukan hanya tidak memerlukan komodo jantan, beberapa komodo betina bahkan tidak pernah hidup bersama komodo jantan. Sekian informasi yang telah kami rangkum. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.